Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rizky Pamungkas dengan NPM 251019192. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan jurusan Prodi yaitu Ilmu Hukum S1. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada dosen pengampu saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Dr. Silvi Harvia Santri SHMH. Saya akan menampilkan hasil PPT saya, yaitu membahas terkait tentang Pancasila sebagai sistem etika. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pendahuluan. Nah, etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Kumpulan prinsip dan standar moral yang dimiliki individu atau komunitas untuk mengendalikan tindakan atau perilaku. Istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, temperamen, moralitas, dan perilaku adat. Ada beberapa jenis etika, termasuk yang pertama tadi itu ada deskriptif, normatif, dan metaetika. Nah, etika dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti persahabatan, profesi, pekerjaan, bisnis, komunikasi, dan lain-lainnya. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengatur sikap seseorang terhadap orang lain. Nah, etika juga terkait dengan prinsip pembenaran dalam perilaku manusia. Itu mutlak atau tanpa syarat dan berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu. Tujuan etika adalah untuk membimbing individu dalam mencapai tujuan dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara moral. Selanjutnya, alasan kenapa sih Pancasila diperlukan sebagai sistem etika? Nah, yang pertama, mengembangkan dimensi moral. Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Poin yang kedua, memberikan pedoman. Pancasila ini bisa berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat membantu masyarakat hidup bersama secara aman dan harmonis. Poin yang ketiga, memerangi kerusakan moral. Pancasila ini bisa diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di kalangan masyarakat. Ya, kita ambil contoh seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan perilaku ketidakjujuran. Poin yang keempat, mencegah korupsi. Pancasila ini bisa dijadikan untuk sebagai acuan kita terhindar dari korupsi, apalagi di kalangan pejabat negara. Poin yang kelima adalah melindungi hak asasi manusia. Pancasila bisa digunakan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dan poin yang terakhir, melestarikan lingkungan hidup. Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan. Nah, sekarang memasuki materi tentang Pancasila sebagai nilai etika yang bersumber dari pengalaman sejarah atau historis. Jadi, pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofise Grundslag atau Weltanschauung, yang berarti nilai-nilai Pancasila belum ditekankan ke dalam sistem etika, namun nilai-nilai moral telah menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat. Lanjut ke zaman Orde Baru. Pancasila ini sebagai sistem etika langsung disosialisasikan melalui penatara P4 dan diinstitusionalkan ke dalam wadah BP7. Ada banyak butir, sekitar 187 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila,
Pancasila sebagai temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik, dan contohnya adalah pelanggaran etika politik yaitu abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Poin yang kedua, yaitu sumber sosiologis. Banyak budaya di Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktik sehari-hari mereka. Contoh, masyarakat Minangkabau yang mempunyai prinsip bulatkan air dengan wadah, bulatkan kata-kata berdasarkan musyawarah. Dalam bermusyawarah, masih banyak kearifan lokal lain yang tersebar di seluruh Indonesia yang memerlukan penelitian yang mendalam. Nah, poin yang ketiga adalah sumber politik. Sistem politik di Indonesia berdampak pada Pancasila sebagai kerangka etika. Banyak terjadi pelanggaran etika politik pada masa reformasi. Ketika Pancasila sedang booming, lagi ramai sebagai teori etika, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh legislator, gubernur, atau hakim negara bagian adalah contoh perilaku tidak etis dalam politik. Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan negara merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yaitu istilah dinamika Pancasila sebagai sistem etika digunakan untuk menggambarkan evolusi prinsip-prinsip etika yang dituangkan dalam Pancasila dan kesulitan yang melekat dalam penerapannya. Berikut ini argumen mengenai inner Pancasila sebagai kode etik. Yang pertama, aliran teleologi. Aliran ini menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan atau akibat perbuatan dapat mengetahui baik ataupun buruknya perilaku. Dalam etika Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi tujuan akhir yang harus dicapai. Kedua, eksistensi Pancasila. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaannya, namun banyak orang yang melihatnya sebagai gagasan politik teoritis yang belum diimplementasikan dalam praktik. Kegagalan reformasi dapat disebabkan oleh tidak efektifnya penerapan Pancasila. Yang ketiga, esensi Pancasila. Nilai Pancasila sebagai kode etik bermula dari penekanannya pada prinsip-prinsip moral yang boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mempunyai tanggung jawab besar untuk membangun kerangka etika yang benar di dalam bidang ini. Nah, selanjutnya, argumen mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila ini adalah landasan filosofis resmi negara Indonesia. Ini adalah seperangkat 5 prinsip yang menjadi pedoman kehidupan sosial dan politik bangsa. Salah satu prinsipnya adalah moralitas yang dianggap sebagai dasar Pancasila sebagai sistem etika. Namun legitimasi Pancasila sebagai kerangka etika di Indonesia masih dipertanyakan. Berikut beberapa argumentasi mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Poin yang pertama adalah kemerosotan moral, yaitu menurunnya nilai-nilai moral bangsa akibat konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan keserakahan. Yang kedua adalah kurangnya implementasi. Pemerintah tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila dan terdapat tuduhan otoritarianisme dan kurangnya demokrasi. Poin yang ketiga, tantangan reformasi. Nah, pada era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila, seperti euforia kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma-norma moral. Poin yang keempat yaitu adalah tantangan realisasi. Perwujudan Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya tercapai.
Dan esensi Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya yaitu ada poin yang kelima, adalah tantangan penafsiran. Nah, penafsiran Pancasila ini sebagai suatu sistem etika masih menjadi perdebatan dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap asas-asasnya. Materi selanjutnya yaitu urgensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai etika. Berikut beberapa poin penting mengenai hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sila ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan agama yang tersebar luas di Indonesia, bahwa hanya Tuhan yang dapat menjamin perilaku yang benar. Oleh karena itu, hendaknya seluruh warga negara bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bersumber dari ajaran agama. Yang kedua, sila kemanusiaan. Prinsip ini didasarkan pada perbuatan manusia biasa. Ini tentang pentingnya martabat manusia dan perlunya menghormati. Yang ketiga yaitu sila persatuan. Prinsip ini didasarkan pada komitmen terhadap kehidupan komunal dan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu sila kerakyatan. Prinsip ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima yaitu ada sila keadilan. Prinsip ini didasarkan pada pentingnya keadilan dalam bermasyarakat. Pancasila merupakan bagian integral dari kebudayaan Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman moral bagi negara secara keseluruhan dan bagi warga negaranya secara individu. Ajaran Pancasila dapat menjadi landasan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, hal ini juga tidak kalah pentingnya. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma, dasar integrasi nasional dan landasan moral. Yang kedua, Pancasila sebagai kode etik yang dapat diterapkan secara praktis di berbagai kehidupan. Yang ketiga, Pancasila sebagai prinsip utama agar warga negara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, untuk menjamin pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ditegakkan, disarankan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman dan pengawalan Pancasila sebagai sistem etika dan melalui pendidikan formal, dalam segala aspek dan kehidupan. informal. Yang kedua, menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Nah, masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah Pancasila adalah kode etik yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah cara hidup, kerangka intelektual, dan sumber pertumbuhan moral. Urgensi Pancasila ini sebagai sistem etika terletak pada perannya sebagai sumber nilai dan norma, landasan integrasi bangsa, dan landasan moral. Untuk memastikan pentingnya hal ini, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, penyelarasan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila, serta penegakan hukum dan keadilan. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika untuk mengembangkan dimensi moral, memberikan pedoman, memerangi kerusakan moral, mencegah korupsi, melindungi hak asasi manusia, dan melestarikan lingkungan hidup. Pancasila adalah seperangkat keyakinan inti yang berpusat pada konsep ketuhanan, manusia, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Penerapan etika Pancasila mengharuskan cita-cita dan prinsip-prinsipnya dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat luas, seperti kesetaraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.